Wah, senang banget nih ketemu lagi sama pemirsa. Bisa menyapa Anda dalam keadaan sehat, saya sangat bersyukur. Dan saya berharap pemirsa Indonesia juga sehat walafiat. Amin. Coki Sitohang kembali lagi di program Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Kita bisa belajar dari kisah hidup orang-orang lintas usia. Bukan hanya para lansia atau para senior, tetapi dari usia muda pun sebenarnya kita selalu bergumul dengan kesehatan kita. Salah satunya adalah narasumber kami hari ini. Pemirsa, izinkan kami memutar videonya supaya kita kenal di awal sebelum mewawancari beliau secara langsung. Ini dia. Syahrani Aditya. Akibat hipertensi yang diidapnya selama bertahun-tahun, ia harus menerima dirinya mengalami gagal ginjal. Aditya sebenarnya sudah punya kondisi darah tinggi sejak usianya 20-an tahun. Namun, karena merasa masih muda dan kurangnya pemahaman tentang penanganan hipertensi, ia jadi abai. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 lalu. Aditya kerap mengeluhkan badannya lemas dan sering pingsan. Dan ketika diperiksa oleh dokter, ternyata fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Ia dikatakan mengalami keracunan oleh darahnya sendiri. Alhasil, Aditya harus menjalani cuci darah agar bisa bertahan hidup. Ia pun menyesal dulu tidak mengendalikan hipertensinya dengan baik. Dirinya tak menyangka jika tekanan darah yang tinggi bisa mengakibatkan komplikasi seperti ini. Meski begitu, ia tetap optimis untuk bisa menjalani ini semua dengan baik. Tentu berawal dengan memperbaiki pola hidup untuk menjadi lebih sehat. Melihat potret keluarga di akhir perkenalan tadi, bisa jadi ini penyemangat kita semua juga. Bukan hanya Mas Adit saja sebagai narasumber. Siapapun pemirsa yang nonton saat ini, kita harus ingat bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita kasihi dan perjuangkan. Hadir juga di studio kami hari ini adalah dua orang praktisi kesehatan, Mas Boyke Dianugraha dan Mbak Pretisia Suvarli. Halo semuanya. Halo Bang Coki. Salam sehat. Halo Pak Aditya dan juga pemirsa. Halo. Salam sehat dan tentu bahagia. Amin. Iya, halo Bang Coki, bagaimana Halo, kabarnya, sehat? Kabar baik Mbak Preti. Bagus Bang Coki, Mas Aditya dan pemirsa di rumah, simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Mas, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah rutin melakukan cuci darah ya Mas ya? Iya, seminggu 2 kali. Sejak tahun berapa? Sejak 2018. Bagaimana rasanya cuci darah secara rutin? Cuci darah secara rutin itu seperti makan dan minum. Sakit nggak? Tidak. Mungkin karena lebih penyesuaian dari tubuh aja. Setelah tahun kedua dan ketiga itu sudah seperti gaya hidup. Dan ini semua bermula pemirsa adalah dari tensi tinggi yang tidak terkendali. Bisa sampai 170. Iya. Ya Mas ya. Bahkan pernah sampai tensi di atas 200 ya. Iya Bang. Nggak pernah berusaha untuk cek tensi? Kalau ngecek rutin sih nggak pernah. Saya tahu bahwa itu tensi saya tinggi sekali itu waktu pulang dari Metro TV. Gitu. Lagi ngapain tuh Mas waktu itu? Bawa materi produksi ke sini untuk verifikasi dulu. Kalau di sini kan harus dicek dulu. Betul. Nah setelah cek itu sekitar 3 jam. Saya pulang, saya lemes. Jadi pingsan di depan, ditolong sama ibu yang di depan Metro TV. Saya cek tensi Iya. gitu. Ternyata tensinya tinggi sekali. Berapa itu? Itu 220 seingat saya. Hipertensi udah tahu, tapi masih ngerokok, iya. Iya. Nah, tapi masih minum minuman manis, iya. Iya. Tapi masih nggak tidur, iya. Iya. Tapi masih nggak olahraga, iya. Iya. Nah, hipertensi ini kenapa? Karena darahnya kental, jantung kan harus memompa lebih tinggi, akibatnya terjadi hipertensi. Nah, hipertensi ini makanya disebut the silent killer, ya. Dan ketika itu ginjal juga terganggu. Nah, sayangnya waktu itu dikasih obat hipertensi diminum nggak? Enggak. Nah, karena apa? Karena takut. Takut apa? Kena gagal ginjal. Nah, Ketakutannya ini kejadian. mitos. Kalau orang minum obat hipertensi itu nanti gagal ginjal, tidak. Justru gagal ginjalnya itu karena tensinya yang turun naik. Fungsi filtrasi pada ginjalnya terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya jadinya gagal ginjal karena tidak minum obat hipertensi. Jadi hipertensi karena akibat dari darah kental. Akibatnya apa? Akibat hipertensi adalah gagal ginjal. Darah kental itu juga bisa terjadi di pembuluh darah kepala, Ya. stroke, Dan di memang pembuluh udah darah kejadian. jantung, dan kejadian juga Iya. kan, Iya. Ginjal. serangan jantung. Sebenarnya inti utamanya apa? Darah yang kental dan pembuluh darah yang kaku yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Mas Aditya tadi bilang, cuci darah ini nggak menyakitkan. Emang nggak sakit?
ya memang tidak sakit, prosesnya memang tidak sakit. Yang sakit itu adalah penerima secara mental, itu yang Iya. pertama. Lalu yang kedua, coba deh bayangin pemirsa yang masih muda. Ya memang nggak sakit, tapi tiap minggu harus meluangkan beberapa jam waktunya dihabiskan untuk cuci darah. Berarti kan produktivitasnya terganggu. Pemirsa di rumah belajar dari cerita Mas Aditya. Mas Aditya gara-gara tensinya tidak dikendalikan dengan baik dan benar, terjadi stroke. Habis itu gak lama kemudian terjadi gagal ginjal. Apa yang bisa kita pelajarin? Kita bisa belajar bahwa hipertensi bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Tapi tadi sebelum kita syuting nih, kita cek lagi nih. Kira-kira tensinya Mas Aditya nih berapa sih? Kolesterolnya baik atau enggak sih? Yuk kita sama-sama lihat ya. Ini jadi tensinya Mas Aditya nih masih ada di angka 137/92. Atasnya memang sudah di bawah 140. Tapi bawahnya nih. Jadi kalau kita berbicara masalah tekanan darah, ini jangan cuma yang dilihat atasnya saja. Tapi yang bawahnya juga harus dilihat pemirsa. Jadi yang di bawah dijaga kalau bisa kurang dari 90. Di sini Mas Aditya kan udah 92. Lalu yang kedua, nggak cuma tensi aja yang kita periksa pemirsa. Jadi kita juga coba cek kolesterolnya. 229, lebih di atas 200. Ini berarti apa nih? Udah di atas normal. Buat yang udah punya hipertensi, tambah lagi kalau kolesterolnya tinggi, darah nih berkata semakin kental. Pembuluh darah bisa semakin kaku. Resiko komplikasi selalu ada. Pemirsa, gagal ginjal yang awalnya adalah hipertensi yang dialami oleh Mas Adit sudah banyak merugikan secara pribadi maupun keluarganya. Nanti di segmen berikut kita akan ngobrol lebih banyak lagi mengenai apa saja kehilangan Mas Adit dan bagaimana beliau memandang hidupnya sekarang yang harus menjalankan cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu dan sudah rutin berjalan hampir 5 tahun ini. Oleh sebab itu, sambil Anda nonton Go Healthy, kendalikan tensi Anda. Cek dulu dan kendalikan. Kami segera kembali setelah yang ini. Didukung oleh Akibat dari tensi yang tidak terkendali, sekarang Mas Aditya, 42 tahun usianya, harus mengalami gagal ginjal. Ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan secara benar. Kami salut sama Mas Adit. Bahkan pada pernyataan awalnya beliau mengatakan bahwa cuci darah ini adalah proses yang harus dia ikhlaskan pada dirinya sendiri. Dia menerima segala prosesnya. Bahkan tidak ada keluar dari mulutnya suatu ucapan negatif. Sakitlah, seperti kebanyakan orang yang menghindari panggilan medis ketika dirinya sudah divonis mengalami gagal ginjal. Mari kembali kita ngobrol dengan Mas Adit untuk mendapatkan kekuatan ya pemirsa ya. Selamat datang kembali di Go Healthy. Mas Adit, apa saja yang Mas lepaskan ketika Mas tensi tidak terkendali, kena gagal ginjal, produktivitas menurun, apa saja yang sudah hilang? Banyak kesempatan-kesempatan yang dilepaskan. Jadi seperti sudah tidak bekerja di agensi secara full lagi. Ada beberapa mimpi yang saya tunda. Yang kecil saja, misalnya untuk berpergian jauh aja. Seorang pasien gagal ginjal kan agak kesulitan. Kami seminggu 2 kali harus cuci darah, harus cari tempat cuci darah. Hal yang kecil, cita-cita yang mau jalan-jalan jauh itu aja sedikit diabaikan. Padahal istri, anak-anak pasti berharap ya. Mereka seperti sudah paham bapaknya sedang dalam kondisi seperti ini gitu. Karena saya selalu bilang bapak ini sakit tinggal tergantung Tuhan. Jadi mereka sudah ngerti seperti itu dan bilang sama-sama berdoa aja Pak supaya Tuhan yang berikan keajaiban. Jadinya Amin. bisa jalan-jalan, bisa bekerja dengan normal lagi. Bekerja normal. Tadi bekerja Mas Adit normal, bilang, bekerja Mas Adit kehilangan pekerjaan yang lama yang Mas cintai. Iya. Belasan tahun ya kerja sebagai Betul. orang produksi di agensi periklanan ya Mas. Betul. Itu harus di stop ya. Harus di stop karena tidak memungkinkan. Satu, kondisi saya yang seminggu 2 kali harus cuci darah itu tidak memungkinkan saya untuk menjalankan aktivitas produksi. Lalu apa yang Mas kerjakan sekarang? Saya ke ojek online. Lebih fleksibel waktunya atau? Lebih fleksibel karena gini, kami pasien HD ada masa drop yang kadang kita nggak bisa perkirakan. Kita normal, habis HD aman, tiba-tiba langsung. Saya salah makan pisang, drop. Langsung. Saya salah minum air kelapa muda,
Drop. Seorang penderita gagal ginjal ini harus mengikuti anjuran makan yang sudah dibuat oleh dokter spesialis gizi, betul ya? Betul. Bahkan jumlah air minum saja dibatasi Iya, kan? 600 mili per hari. 600 mili. Padahal orang normal ya seperti saya itu mesti minum adalah 3 liter. sekitar 2 liter per hari. Kita harus semangat. Gagal ginjal bukan akhir segalanya. Setuju Mas Adi? Setuju. Kita harus fight ya. Ya. Tapi itu tadi ya, untuk fight tentu kita mesti mengikuti petunjuk-petunjuk dokter. Betul. Dan yang paling penting adalah jangan sampai dulu terjadi gagal ginjal. Karena kalau dirunut sebelum gagal ginjal apa? Stroke. Sebelum stroke apa? Hipertensi. Oh, berarti nih Akarnya. si silent killer nih penyebabnya. Dan jangan percaya mitos. Hipertensi obati. Kemudian tetap konsul kepada dokter dan tetap bisa kita bantu dengan teknologi laser. Yang bisa digunakan teknologi laser ini khusus untuk darah karena penyebabnya darah kental dan pembuluh darah kaku, untuk pencegahan, pengobatan maupun rehabilitasi. Nah, ini kan udah gagal ginjal nih. Ini berarti untuk rehabilitasi. Jangan sampai terjadi gagal ginjalnya makin jelek. Jangan sampai terjadi penyumbatan di tempat lain, jantung ataupun di otak. Itu yang harus kita berpikir dengan kondisi seperti ini nih, teknologi laser ini bisa membantu apa? Tadi Mas Aditya sempat cerita ngobrol sama saya bahwa kalau gagal ginjal ya harus cuci darah. Kenapa? Karena kalau enggak dia keracunan sama darahnya sendiri. Itu istilah analogi yang baik. Organ ginjal itu berfungsi untuk menyaring racun dari dalam tubuh kita. Kita punya sepasang nih, ada kiri dan kanan. Setiap menitnya satu organ ginjal kita itu menerima darah kurang lebih 1,5 liter. Jadi bisa bayangin dong pemirsa, kalau gula darahnya tinggi nih, tensinya tinggi, pembuluh darahnya nyempit, kualitas darahnya buruk, otomatis ginjalnya pasti fungsinya menurun. Racun yang harusnya dikeluarkan dari dalam pembuluh darah kita numpuk di dalam tubuh. Organ-organ yang lain ini bisa sampai keracunan. Gak jarang makanya orang dengan gagal ginjal datang dengan keluhan mual, muntah, badannya gatel-gatel. Udah gatel gak bisa digaruk, makin gatel, bingung. Ini dalamnya ada apa? Ya karena darahnya kualitasnya buruk, keracunan karena gagal ginjal. Jadi untuk Mas Aditya, ikutin anjuran dokter, cuci darah secara rutin, ya kan? Makan makanan yang dianjurkan oleh dokter spesialis gizi. Tambah lagi, kendalikan tensi dan kolesterol dengan menggunakan teknologi laser. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, pembuluh darah yang tadinya nyempit itu dibuka lebar. Ibarat kata kayak pipa nih. Kalau terbuka pasti tekanannya turun. Iya. Ditambah lagi nih, kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah itu dirubah menjadi energi. Energinya meningkat. Di saat yang bersamaan kolesterol terkendali. Jadi pembuluhnya terbuka lebar, darahnya tidak kental. Diharapkan sih komplikasinya jangan ada lagi. Karena kan udah mengalami 2 ya, stroke sama gagal ginjal. Mas Adit, buat menyemangati Mas di sini, kami akan putarkan sebuah video cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser dan kualitas kesehatannya pun meningkat. Pemirsa, yang ini juga adalah untuk Anda. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Hipertensi tidak hanya terjadi pada usia tua, tapi juga bisa menyerang anak-anak muda, usia muda. Dan untuk Anda yang memiliki tensi tinggi, jangan abaikan hal itu. Jangan anggap remeh, apalagi disepelekan karena dampaknya bisa lebih berbahaya. Itulah yang dialami oleh Mas Aditya. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan, penting bagi kita semua untuk mengendalikan tensi dari sekarang. Perhatikan angkanya, jangan sampai tidak terkendali. Dampaknya bisa fatal loh. Pola hidup sehat mesti dilakuin dengan konsisten. Dan gunakan dokter laser dari Gogomol sebagai pendamping gaya hidup Anda. Atasi masalahnya, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Cegah komplikasinya. Ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup.
Ayo segera gunakan dokter laser atau AccuLaser. Hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini dan tim call center kami akan membantu Anda dengan sepenuh hati. Sebelum kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita hari ini, mari kita saksikan informasi lebih lengkap lagi tentang teknologi laser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Didukung oleh Kabar gembira nih buat kalian yang hobi sekali makan ikan laut. Nah, beberapa jenis ikan laut ini sangat bernutrisi bagi tubuh kita. Yang pertama, ada ikan salmon. Ikan salmon ini mengandung omega 3 atau lemak baik sehingga bisa meningkatkan kualitas darah kita. Dan yang kedua, ada ikan tuna. Ikan tuna mengandung selenium atau antioksidan yang baik untuk menjaga kondisi darah kita. Dan yang ketiga, ada ikan sarden. Ikan sarden mengandung banyak sekali protein untuk menjaga yang namanya tekanan darah kita dan juga menjaga kepadatan tulang kita. Dan jangan lupa, tambahkan teknologi laser untuk menjaga tekanan darah kita dan menjaga kualitas hidup kita. Sehingga kualitas hidup kita meningkat dan kualitas darah serta pembuluh darah kita juga ikut terjaga dengan baik. Perlahan namun pasti Mas Aditya mendapatkan kekuatan, pengharapan, dan pencerahan dari para praktisi kesehatan. Mas Adit kan rutin ya cuci darah sekarang ya, Ya. udah hampir 5 tahun ya. Dapat teman-teman baru di ruang cuci darah itu? Ya, dapat. Ya? Dapat keluarga baru. Keluarga baru malah? Iya. Iya. Kami kan bertahun-tahun, 5 tahun berkumpul sejam satu kali hari kan 5 jam. Iya ya. Jadi kita udah kayak di rumah. Kalau ngobrol sama mereka, kebanyakan masalahnya mirip sama Mas Adit dengan hipertensi awalnya atau Rata-rata yang muda-muda itu hipertensi. muda-muda tuh umur berapa? Dari umur 19 sudah ada. Itu karena hipertensi ya? Iya, Bukan karena bawaan lahir ya? bukan. Bukan. Karena hipertensi. Tensi yang tidak terkendali ini musibah awal yang membawa malapetaka di kemudian hari ya Mas Adit ya. Iya, betul. Dan Mas Adit sebagai pasien gagal ginjal akibat dari hipertensi tadi. Apa pesan Mas Adit kepada orang-orang yang saat ini tensinya mulai tidak terkendali tapi dia belum mengalami gagal ginjal? Kendalikan tensinya sebelum efek lain timbul. Saya tidak ngomong ke gagal ginjal, lebih ke efek lain. Karena gagal ginjal adalah akumulasi. Tumpuk dan numpuk akan jadi seperti itu. Buntutnya akan itu. Jadi kalau tidak dikendalikan saat ini juga pada saat Anda menyadari bahwa Anda terkena gagal ginjal, nah ini ujungnya. Tensinya Seperti itu. dikendalikan. Tensinya dikendalikan. Oke. Mas Adit, apa harapanmu? Harapan saya adalah bisa mensukseskan cita-cita anak-anak saya. Saya bisa lihat anak saya besar lah, seperti itulah Pak. Hingga Alvin, Papa semangat, kalian juga semangat. Kami tim Go Healthy ingin mendukung Mas Adit untuk mencapai cita-citamu. Kami berikan dokter laser untuk Mas Adit pakai terima dan kasih. untuk digunakan bersama keluarga. Bu Alti, terima kasih atas harapan baru untuk saya agar dapat hidup lebih baik di masa depan. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi di dalamnya kan ada teknologi laser. Nanti teknologi lasernya digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten. Nggak cuma Mas Adit, tapi istri juga boleh ikut menggunakan. Kalau misalnya Mas Adit tinggal serumah dengan orang tua, itu juga ikut menggunakan. Jadi harapannya adalah tensi terkendali, kolesterol terkendali. Ada pepatah seorang bijak yang mengatakan manusia itu aneh. Mereka bekerja keras mengorbankan kesehatannya. Lalu ketika mereka sakit, maka uang hasil kerja kerasnya itu dipakai untuk mengobati. Artinya apa? Tolonglah pemirsa, mencegah itu lebih baik. Kita lihat hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena darah kental, pembuluh darah kaku. Kenapa pembuluh darah kaku dan darah kental? Karena pola hidup yang tidak sehat. Jadi kita cegah di sini.
ya. Dan setelah kita cegah di sini, kadang-kadang nggak bisa kita mencegah, lengkapi dengan teknologi laser. Kenapa harus teknologi laser? Karena teknologi laser itu memang khusus darah dan untuk pembuluh darah. Sinar merahnya nih akan membantu untuk mencegah penempelan keping-keping darah sehingga darah tidak kental. Yang sudah menempel-menempel dia diuraikan, dia akan mengubah kolesterol ataupun gula nih untuk menjadi energi sehingga kadar gula kolesterolnya turun dan energinya bertambah setelah menggunakan teknologi laser. Yang kedua, sinar birunya dia akan membuat yang namanya pembuluh darah menjadi lebih elastis sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih terbuka. Akibatnya apa? Tensinya nih kan masalahnya di situ, tensinya akan turun. Yang kuning apa? Dia adalah yang disebutkan happy light. Kita tahu semakin menua juga tidur kita menjadi kurang karena melatonin turun, terbantu karena ketika dinyalakan melatonin diaktifkan, tidurnya nyenyak, berkualitas, membuat endorfinnya juga diproduksi sehingga kita lebih bahagia. Gabungan itu semua membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih segar dan bisa terhindar dari berbagai macam penyakit karena imunitas kita meningkat. Pemirsa, kami berharap Anda sungguh-sungguh mau mengikuti saran dan nasihat dari para praktisi kesehatan kami, terutama bagi Anda yang memiliki kolesterol, gula darah, dan juga tensi yang sulit dikendalikan. Anda harus menggunakan teknologi laser supaya kualitas darah dan pembuluh darah Anda diperbaiki, sehingga kualitas kesehatan Anda meningkat. Mas Aditya, terima kasih untuk waktunya dan cerita yang hidup. Salam buat keluarga. Semangat sehat selalu. Mas Boyke, thank you. Sama-sama. Sama-sama. Ayo jaga kesehatan tubuh kita dengan cara mengendalikan tekanan darah. Jangan sampai kena hipertensi dan juga komplikasinya. Ribet pemirsa. Apalagi yang namanya gagal ginjal kronis yang mengharuskan Anda untuk cuci darah. Gunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darah Anda. Kunci utama menjaga kesehatan tubuh yaitu aliran darah yang lancar. Dokter laser dari Gogomol dapat membantu Anda mengendalikan tekanan darah seperti yang sudah dijelaskan oleh para praktisi kesehatan kami sebelumnya. Penggunaannya juga sangat praktis dan bisa dipakai di mana aja kok. Untuk itu jangan sampai Anda kelewatan kesempatan ini untuk menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Perhatikan dengan baik. Terima kasih pemirsa sudah nonton Go Healthy bersama saya, para praktisi kesehatan dan juga narasumber kami. Atasi masalahnya. Apa itu? Hipertensi kah? Kolesterol? Diabetes? Semua yang angkanya tinggi-tinggi nggak terkendali itu. Cegah komplikasinya. Dan ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Ayo, segera gunakan dokter laser atau AccuLaser. Hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Perhatikan dengan seksama pemirsa. Tim call center kami akan membantu Anda dengan sepenuh hati. Terima kasih pemirsa sudah nonton Go Healthy hari ini bersama dengan saya Choky Sitohang, para praktisi kesehatan dan juga narasumber kami. Dan Mas Adit, sekali lagi salam sehat selalu. Mari kita saksikan informasi lengkap tentang teknologi laser dari Gogomol sebagai penutupnya. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol.